Alright, again, masih dengan baju yang sama, di waktu yang sama saya merekam nih. Next, we move on to the, let's say, sixth punctuation that we're going to discuss. Punctuation ini disebut dengan quotation mark, tanda kutip. Satu hal yang perlu saya tekankan di awal sebelum kita masuk materi. Tanda kutip itu ada dua jenis. Ada yang contoh di depan kalian ini adalah double quotation mark, tanda kutip yang pakai dua petiknya. Ada tanda kutip yang satu petiknya, ya, dan sama-sama benar. Tinggal konteksnya. Some people call it as quotation marks. Some others might call it inverted commas. Lihat contohnya. Di situ ada dua jenis tanda kutip. Sorry. Tanda petik itu apostrofi kemarin kan. Kalau sekarang tanda kutip itu quotation mark. Ada yang double, ada yang single. Yang double itu dipakai oleh American English. Kalau yang single, satu jatuh, itu British English. Kita akan bahas dua jenis ini. Untuk slide yang ini, yang pertama ini saya akan bahas penggunaan untuk tanda kutip British, yang cuma satu. Satu depan, satu belakang. Kondisi yang pertama, single quotation marks are used to emphasize a word. Kata factory was first used in the 17th century. Pertama kali digunakan di abad 17. Kata factory. Jadi menekankan kata factory itu kita pakai tanda kutip. Kemudian kita mengutip perkataan orang, sama lah ya. Kalau sini konteksnya tulisan, misalnya kita mengutip dari bukunya si Goodwin. Goodwin's 1977 analisis milik si Goodwin. Nah, Goodwin petik S-nya itu apostrophe untuk contraction. Ya, saya ingatkan ya, agak lupa kan. Goodwin's analysis, tapi di situ ditambahkan 1977 untuk menekankan tahun si Goodwin itu membuat bukunya. In general, petik di situ. Ya, di akhir kutipan si Goodwin. It will be more difficult to reverse a trend than to accentuate it. Titik. Tanda kutip mengakhiri kutipannya berada sebelum titik. Ya. Itu tadi kan mengutip dari buku. Bisa juga kalau kita mengutip perkataan orang langsung. Can anyone find the answer? Ask the lecturer. Can you please smile? Ask Serwisan. Misalnya, kalau kita mau mengutip perkataan tadi, kita bisa pakai tanda kutip ini juga. Nah, sekarang kita ke American English. American English uses double quotation marks to show quotation. Nah, jadi gini maksudnya. Di poin inilah saya menjelaskan tentang beda American English sama British English kan. Ada banyak kan perbedaan American sama British kan. Salah satunya ini. Jadi maksud saya itu adalah tinggal kalian mencari jati diri kalian. Kalian lebih senang menggunakan American atau British, and stick to it, no matter what. Maksudnya, kalau kalian sekali menggunakan American English, pakai American English secara konsisten. Jangan campur-campur sebentar American, sebentar British. Dia kalau penulisan tuh harus konsisten. Sekali kalian pakai American, American. Sekali ke British, British. Apa sih, Sir, beda British sama American tuh? Mungkin udah pernah dipelajari kali ya. Kita coba keluar dari situ dulu, keluar dari materi. Biasanya, kalau kata-kata yang pakai Z di akhir-akhir itu biasanya American. Organize, itu American English. Organize, itu British English. Apa lagi yang beda?
Favor itu British English. Favor itu American English. Kalau hilang u-nya itu American. Neighbor. Kalau British, nah, kayak gitulah kan. Jadi maksud saya, misalnya kalau mau pakai tanda kutip double yang American, berarti kalian harus nulis dengan kata-kata American juga. Organize pakai Z, favor hilang u-nya, neighbor hilang u-nya, dan seterusnya. Jangan campur-campur, ya. Kayak itu sih. Di luar konteks materi itulah ya. And again, bahas quotation marks. Antuk rasanya. Harus merekam biar kalian bisa belajar. Kalau mau belajar. Tapi kalau udah dengar sampai saya ngomong kayak gini sih berarti mantap. Berarti didengar. Berarti dipelajari. Good. Thank you very much ya. Alright. Nah, kalau ada kutipan di dalam kutipan gimana, Sir? Kayak gini, yang B nih. Nested quotation namanya. Dia tuh misalnya saya nulis nih, saya mengutip pernyataan Kaufman. Kaufman tuh ngomong dalam tulisannya, his concept of internal space requires close analysis. Dia mengutip di dalam kalimat itu tadi, dia mengutip internal space, mungkin sebagai kayak yang contoh di awal tadi, penekanan kata. Kayak kata factory itu pertama kali digunakan tahun sekian. Nah, dia mengutip pakai factory-nya. Jadi kalau kayak gini, misalnya dia mengutip kata internal space, tapi kemudian kata-kata dia tadi ini dikutip orang lagi, sekali lagi, tapi lebih panjang. Jadi his concept of requires close analysis itu dikutipnya juga. Jadi di dalam tadi udah dikutipan, terus dia mengutip lagi, berarti tambah lagi tanda kutip di ujungnya. Gitu. Tinggal dibalik-balik ya. Kalau pertama kali memang kalian stylenya American, pertama kali mengutip itu sudah double, berarti kalau ada kutipan berikutnya lebih panjang, kalian pakai yang single. Atau kalau orang tuh ngomong udah pakai kutipan single, kalian tutup pakai kutipan double. Jangan single-single terus. Jomblo namanya. Nah, kalau internal space-nya udah single, terus depan his konsep sama akhir analisis itu single lagi, orang bacanya kan bingung. Orang akan mengira petik his concept of petik itu satu kutipan, kan? Padahal maksudnya beda. Gitu. Yang C pre-memori lah ya. Mungkin belum waktunya kan pelajari itu. Tapi mau pelajari, benar. Pahami soalnya ya. Nah, sekarang apa bedanya contoh-contoh kalimat ini nih? Minum. I feel sleepy, Jim said. Jim said, I feel sleepy. I feel sleepy, Jim said. But I don't want to go to bed. Jim said, I feel sleepy, recalled Jacob. Help, cried Anna. Anna cried for help. Sama-sama aja kayaknya. Yang poin 1 dan 2, I feel sleepy, Jim said. Jim said, I feel sleepy. Sama aja. Cuma tanda bacanya dilihat. Yang kutipan yang mana? I feel sleepy, kan? Poin pertama, kutipannya di depan. Lihat tanda baca yang dipakai selain tanda kutip. Tanda koma. Komanya di mana? Di dalam tanda kutip. Setelah huruf Y. Koma dulu, baru tanda kutip. Right? Kalau kutipannya di belakang kalimat, di belakang Jim said, komanya itu setelah said dulu. Baru I feel sleepy-nya, baru kutipannya. Tanda titiknya di dalam tanda kutip. Kenapa? Karena tanda kutip yang dipakai ini style apa dia? Yang kalau yang dua nih double nih. American, kan? Kalau American tanda bacanya di dalam tanda kutip. Kalau British dia di luar.
Ini gabungan lah dari materi sebelum saya, koma dan juga tanda kutip tuh. Nah, kayak gini dia. Poin nomor 3 tuh. I feel sleepy, Jim said, koma, tanda kutip lagi, but I don't want to go to bed. Yang unik itu nomor 4. Dia mengutip kutipan orang. Jacob mengutip perkataan Jim. Paham nggak? Kayak tadi kan, Jim said, I feel sleepy. I feel sleepy itu adalah kata-kata Jim yang dikutip oleh orang. Orang itu mengutip, Jim bilang tadi itu, dia tuh ngantuk. Nah, orang ini yang ngomong tadi ini dikutip lagi oleh orang lain. Orang ini nih Jacob. Jadi orang lain lagi yang datang, Jacob bilang, Jim bilang kalau, nah kayak gitulah. Kayak orang mau gosip, Pak. Kata tangga aku dari kata keponakannya, kata kawannya. Udah itu tuh gini. Itu tuh kutipan dalam kutipan tuh. Mantap kan, berarti tetangga-tetangga kita kan. Mereka sudah menerapkan prinsip quotation mark ya. Oke. Help, cried Anna. Pakai tanda seru. Anna cried for help, but blue. Tanda seru. Nih. Tanda kutipnya di mana? Yang kutipan yang mana? I got an A on my test. Itu kutipannya. Di depan, setelah tes, tapi komanya dalam tanda kutip. Kalau ngapa pula gini, lihat slide yang sebelumnya. Kalau kutipannya di depan kalimatnya itu yang mana? Said ko. Kata si ko. Kutipannya di depannya. Number 2, the president said we should win the war in 6 months. Nanti, kalau UAS saya ada kayak gini, dia betul-betul huruf kapitalnya. Di situ tuh kapitalnya apa? Win, kan? Kenapa win huruf kapital? The president said that, kutipannya apa? We should win the war in 6 months. Presiden tuh ngomong, we should win the war in 6 months. Tapi ketika dia nyebut win itu tuh menekankan kata win itu. Misalnya, kayaknya ada maksud di dalam kata win itu, bukan cuma sekedar menang, tapi misalnya entah menang dengan cara apapun. Misalnya. Presiden kita bilang, kita harus menang dalam perang ini, dalam 6 bulan. Jadi kalau W-nya tuh di dalam kutipan itu udah besar, pasti ini beda nih. Berarti kutipan kayak ini. Gitu. Number 3, I would like to go with you, Jenny, but Jenny said, but I don't have enough money. Kalau yang say itu berarti dia itu kan kalimat. Berarti yang lain itu kutipan. I would like to go with you. Itu kutipan, 1. Koma. Jenny said, koma lagi, baru sisa kutipannya. Jangan lupa titik. Akhir kalimat itu perlu titik. Nanti kalian nulis sesuatu nggak pakai titik itu salah kalimat itu. I hate you, she screamed, and I never want to see you again. She screamed, dia berteriak, itu pula pasti kalimatnya. Sisanya kutipan. Jadi dia ngutip tuh sebenarnya satu kalimat. I hate you and I never want to see you again. Tapi pisahnya. Tommy told us not to tell his secret, said Billy, so we did. Nah, mabuk nak, mabuk kan? Kata Billy, Tommy itu ngasih tahu kami, nggak usah ngasih tahu rahasianya. Tapi tell di situ huruf besar, berarti itu ditekankan. Nggak usah ngasih tahu rahasianya. Mungkin nggak usah ngasih tahu tell dengan metode apapun, dibisikkan ke, digosipkan ke, dibuatkan status ke, dibuatkan surat ke, ngasih tahu orang lain, mungkin seperti itu maksudnya. Saya dipilih, titik. So we didn't. Nah, kalimat beda lagi.
we, huruf besar. But harus huruf kecil. Kenapa? Karena itu satu kesatuan. I would like to go with you, but I don't have enough money. Kan itu satu kalimat. But di dalam kalimat itu kan harus huruf kecil. Right? I hate you and I never want to see you again. Kayak yang fanboys tadi, yang koma tuh. I hate you, and I never want to see you again. Itu satu kalimat. Ya, I huruf kecil. Ini baca sendiri ya. Jelas bahasa sebenarnya kalau dibaca tuh. Kalau nggak ngerti baru tanya saya. Bisa chat atau tulis di kolom komentar. Tapi kalau di komen chat lah saya itu baca. Chat saya aja kalau ngerti. Banyak nih. Oh, mau jelaskan tuh bubu ya menurut saya. Ya, ini silakan dibaca sendiri. Materinya kan sudah ada, jadi tinggal dibuka slide-nya lagi. Atau kalau enggak pun pause dari video ini aja, jadi dibaca dulu. Nah, extra rules berikutnya untuk tanda kutip itu untuk menunjukkan ironi. My friend, kayaknya salah nih. My energetic friend kayaknya ya. Kata sifatnya dulu kan, baru kata bendanya. My energetic friend claimed that he was too tired to help me. Ironi maksudnya. Padahal kawan dia itu mengklaim bahwa dia itu orang yang paling kuat lah tenaganya. Tapi dia bilang dia itu letih benar. Apa saya minta tolong gitu Pak. Kan nampak benar gak dia itu bualnya gitu kan. Memang malas dia kali itu. Padahal ada tenaganya. Nah, itu to show irony. Nomor 1, tanda kutipnya di mana? Untuk menunjukkan ironi. De Soto mengatakan bahwa dia akan sabar untuk 30 detik. Sabarnya, patience. Nah, pula ada ke orang sabar 30 detik. Mana ada? Sabar itu sabar ya, lama misalnya. Menunjukkan ironi. Jadi 30 detiknya tuh enggak sabar maksudnya. Jadi sabarnya itu palsu. Dan seterusnya lah. Bisa sendiri lah ya. Next, nah yang terakhir. Ini yang terakhir lah tentang quotation. Wah, itu lah saya. To refer to nicknames and false titles. Masih semangat ya? Energetik kan? Biasa nih kalau di SMP SMA tuh orang kawan kita tuh manggil nama emak bapak kita. Ada julukannya gitu lah. Example, namanya itu Mike Tyson, tapi dikasih julukan Kid Dynamite. Jadi julukan itu dikasih tanda kutip. Nomor 3 lah, contoh. Richard Thomas itu namanya. Julukannya apa? The Flash. Si cepat tuh. Richard Thomas si cepat maksudnya. Kurang lebih. So kayak gitulah tanda kutip ya. Silahkan dipahami sendiri kalau belum paham. Kalau nggak tanya saya aja. Nanti saya jawab kalau saya jawab. Ya. Itu aja sih. Thank you very much everyone. And habis ini ada tugas ya. Sabar ya.